Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa li'ilmi khairi khalqihi walittuqa. Musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa. Amma ba'du. Pemirsa keluarga besar Hizmatur dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu diberikan kelancaran, kemudahan di segala aktivitas kita. Mudah-mudahan selalu mendapatkan ridho dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada episode kali ini, kita mengundang tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Direktur Yayasan Panatagama, juga Dewan Penasehat dan Pembimbing di Hizmatur, dan juga Ketua Tanfidiyah MWCNU Kecamatan Subang. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Rohmat Bukhari SPD MSI. Pemirsa Hizmatur dimanapun berada pasti sudah tidak asing dengan beliau yang satu ini. Baik, pemirsa keluarga besar Hizmatur dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Dr. Haji Rohmat Bukhari SPD MSI. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah, sehat walafiat. Sebaliknya, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini saya manggilnya Pak Haji atau cukup dengan Bapak saja? Oke, siap Pak. Beliau adalah Direktur Yayasan Panatagama. Lokasinya di mana sih Yayasan Panatagama? Ada lembaga pendidikan apa aja di Yayasan Panatagama? Barangkali langsung bisa dijelaskan Pak tentang selayang pandang Yayasan Panatagama. Berada di mana sih Yayasan Panatagama? Lembaganya ada apa aja? Baik. Silakan Pak. Baik, keluarga besar Hizmatur yang saya hormati, Yayasan Panatagama adalah yayasan yang mengelola pendidikan keagamaan yang secara kelembagaan Yayasan Panatagama berada di Jalan Darmo Diharjo nomor 23, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang. Cukup dekat dan strategis. Oh ya. Sangat strategis karena memang berada di titik kota. Di titik kota ya. Kalau dari jalan tol, exit tol Subang itu kurang lebih ditempuh dengan 5 menit kurang lebih. 5 menit atau sampai ya. Sangat dekat. Dan strategis lokasinya ya Pak? Sangat strategis karena berada di jalan provinsi yang menghubungkan antara beberapa kota di sekitar Subang. Dari Subang, Purwakarta atau Subang, Indramayu, bahkan Cirebon cukup dekat. Atau dari titik ibu kota barangkali di pusat pemerintahan juga dekat dari perkantoran. Sehingga siapapun bisa menjangkau ke Yayasan Panatagama. Oke, luar biasa sekali. Lokasinya sangat dekat pemirsa. Pemirsa keluarga besar Hizmatur, barangkali ada yang pengen mampir, boleh ya Pak? Boleh. Oke, silakan mampir untuk mengetahui sejauh mana atau apa saja yang ada yang kami suguhkan untuk menjadi bagian kemajuan pendidikan di Kabupaten Subang ini. Luar biasa. Yayasan Panatagama ini bergerak di bidang pendidikan ya Pak? Betul. Bergerak di bidang di bidang pendidikan, dan kalau tidak salah itu kurang lebih 2011 kita mencoba menginisiasi pendidikan tingkat TK, Taman Kanak-Kanak. Dimulai tahun 2011. Sudah lama sekali. Sudah cukup lama barangkali, dan artinya lamanya proses pendidikan atau pengalaman kami itu menjadi modal juga buat kami untuk terus berinovasi, karena yang namanya pendidikan itu cukup dinamis ya, berkembang harus bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan-kemajuan di saat ini. Wah, luar biasa sekali. Terlihat sekali, nampak begitu semangat dan himmahnya luar biasa sekali Yayasan Panatagama terhadap dunia pendidikan. Barangkali apa sih Pak motivasinya atau niat awalnya menginisiasi pembentukan Yayasan Panatagama, kemudian kalau mungkin istilah yang lebih kerennya ya pemirsa adalah ada visi misi seperti itu. Baik. Barangkali bisa dijelaskan ya. Pak, silakan. Bahwa Yayasan Panatagama betul tadi disampaikan adalah yayasan yang salah satu core-nya adalah di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan, sehingga kami merasa terpanggil, merasa memiliki tanggung jawab personal individual terhadap pendidikan yang itu berangkat dari keilmuan barangkali. Kita tidak punya banyak keilmuan.
Dan saya sadar bahwa founding father di Yayasan Panatagama adalah basic pendidikan semuanya. Dari mulai ownernya, kemudian pengawasnya, walaupun kemudian beliau berkecimpung di dunia bisnis, tapi basic dasarnya adalah di pendidikan. Sehingga tanggung jawab itulah yang menjiwai dan kemudian mendorong owner untuk menjadi bagian dari pendidikan di Kabupaten Subang ini. Alhamdulillah. Sehingga lahirlah sebuah lembaga yang saya rasa siap bersaing di dunia global. Wah, dengan visi misi menciptakan generasi pemimpin yang memiliki keunggulan dalam ilmu, unggul dalam akhlak, dan memiliki prestasi di berbagai bidang. Alhamdulillah, seperti itu. Biasa. Sehingga berbagai hal fasilitas yang kami miliki pun mencoba untuk menjadi motivasi para peserta didik. Dari fasilitas yang ada, kemudian lingkungan yang ada, itu dibentuk suasana sebaik mungkin untuk mendukung putra-putri para peserta didik di Yayasan Panatagama untuk terus berprestasi, menggali diri, menggali potensi peserta didik agar bisa menjadi bagian dari kemajuan masa depan dan siap beradaptasi di berbagai kondisi di masa depan. Luar biasa sekali. Pemirsa, tadi kita menggarisbawahi unggul dalam ilmu, unggul dalam akhlak, dan berprestasi. Gitu Pak ya. Betul. Artinya pemirsa ini tidak hanya mengedepankan supaya pinter saja Pak ya. Betul. Tetapi juga akhlak atau budi pekerti, attitude-nya juga tidak kalah penting juga Pak ya. Begitu Betul. Pak ya. Betul. Luar biasa. Ini pemirsa, keluarga besar Rizmatur dimanapun berada, luar biasa sekali komitmen dan konsistensi dari awal 2011. Pertama lembaga dibuat itu ya, lembaga yang pertama kali kami langsung ada semua atau berproses Pak? Ya, berproses, memang ada tahapan-tahapannya. Lembaga yang kami siapkan untuk menciptakan generasi masa depan dari tingkat usia anak dini, usia dini, yaitu usia TK. Dari TK pemirsa. Setelah itu muncul selanjutnya lembaga SD. Sekolah dasar, betul. SD. Lanjut lagi kemudian SMP Pak, ada SMP. Dan insya Allah ke depan bukan hanya SMP, insya Allah SMA, bahkan dalam sebuah kesepakatan kami dengan yayasan, insya Allah ke depan kita akan membuat sebuah lembaga setingkat universitas seperti itu. Mohon doa dari semua keluarga besar Rizmatur, mudah-mudahan cita-cita kami di yayasan bisa terwujud, dan ini semua berangkat dari sebuah ayat Yanda. Dari sebuah ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Sebuah perintah yang perintah ini unik. Perintah untuk rasa takut. Takutlah kita. Takut untuk apa? Law taraku min khalfihim. Sekiranya kita meninggalkan di belakang kita zuriyah kita, keturunan kita, di'afa, yang lemah. Jadi Allah memerintahkan kita agar memiliki rasa takut. Kalau kita meninggalkan zuriyah, keturunan kita, anak-anak kita, putra-putri kita lemah. Lemah bisa dalam perspektif pendidikannya, ekonominya, kemampuan beradaptasinya lemah. Sehingga itu semua kita hindari. Jangan sampai kita meninggalkan keluarga, anak keturunan kita, anak-anak yang lemah. Diadaptasi dari sinilah kemudian kami hadir, lembaga Yayasan Panatagama hadir untuk melaksanakan barangkali perintah Allah tersebut. Ini itu. Ayat ini menjadi landasan motivasi. Betul, landasan motivasi untuk kita sebagai tanggung jawab keilmuan barangkali. Mas'uliyatul ilm yang dimiliki oleh Alhamdulillah, luar biasa sekali. Pemirsa, keluarga besar Rizmatur dimanapun berada, landasan yang berangkat dari ayat suci Al-Quran. Sehingga membentuk komitmen dan konsistensi dalam memperdayakan, mengupayakan, mengusahakan, mencerdaskan dimensi pendidikan yang ada. Tidak hanya mungkin di Kabupaten Subang barangkali ya Pak. Mungkin spektrumnya nanti akan lebih luas. Kepada keluarga besar Rizmatur dimanapun berada,
mohon dukungannya, supportnya, dan juga doanya. Semoga cita-cita ini, keinginan ini, harapan ini, dan tujuan yang mulia ini terlaksana dengan baik. Amin. Amin. Berarti Pak, ini sudah ada TK, SD, dan SMP ya? Betul. Pak, ini yang sudah berjalan begitu Pak ya? Sudah betul, berjalan. Oke, barangkali pemirsa juga pengen tahu Pak. Betul. TK, SD, dan SMP-nya apa sih yang membedakan dengan lembaga yang lain? Barangkali Baik. mungkin keunggulannya begitu Pak. Secara umum barangkali lembaga pendidikan yang satu dengan yang lainnya insya Allah sama. Semuanya berorientasi kepada pendidikan, membentuk generasi-generasi yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Namun mungkin barangkali ada pembeda di kami di sini. Di antaranya kita ada pendidikan tentang pembiasaan yang kemudian itu membentuk karakter siswa. Bagaimana siswa ketika bersikap dengan guru, bagaimana ketika bertemu dengan teman, dengan orang tua, dengan guru. Karakter inilah yang kita bentuk. Bagaimana ketika menghadapi situasi, menghadapi berbagai macam kondisi barangkali. Nah, itulah yang kita siapkan. Anak yang siap menghadapi berbagai tantangan masa depan. Kemudian di samping itu ada juga unggulan seperti tahfidz. Kita dari mulai tingkat TK sampai kemudian SD, SMP, semuanya berkesinambungan, ada kontinuitas barangkali antara masing-masing lembaga yang satu dengan yang lembaga yang lainnya. Menyambung ya Pak ya? Ya, menyambung. Sehingga target tahfidz umpamanya itu ada kesinambungan. Ada seperti itu. Ada juga ekstrakurikuler dan barangkali ini pun umum di sekolah-sekolah lain. Kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang itu bisa menjadi penumbuh kembang potensi siswa. Di ekstrakurikuler misalnya ada IT, kemudian ada komputer kid, ada olahraga dan lain sebagainya. Keagamaan juga komplit ada. Berarti Pak ya? Komplit dan itu sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing siswa. Waduh luar biasa. Pemirsa, ini menarik sekali. Yayasan Panatagama dari mulai TK, SD, SMP ini tadi dijelaskan bahwa membentuk kebiasaan-kebiasaan kecil yang itu menjadi karakter, begitu Pak ya? Betul. Dari mulai hal-hal yang kecil barangkali Pak ya? Dari mulai hal-hal yang kecil. Seperti contohnya seperti apa Pak? Ya itu seperti tadi. Kadang kondisi sekarang bertemu dengan guru. Ya gitu, betul. Itu hal-hal kecil yang barangkali tidak sedikit dari kita menyepelekan hal itu. Padahal itu kemudian sedikit demi sedikit, sibron bisibrin, ziraan bizirain, langkah-langkah itu sedikit memang, tapi ketika itu di apatis kita terhadap hal itu akan menjadi karakter, sehingga itu dianggap penting oleh kita, terus menumbuhkan karakter-karakter positif siswa dari hal-hal yang terkecil kemudian nanti akan dibawa menjadi besar. Luar biasa ini, luar biasa. Ini bentuk daripada tadi bahwa Yayasan Panatagama komitmen dalam unggul tidak hanya ilmu tetapi juga akhlak. Tadi secara akhlak kita membentuk karakter-karakter yang dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Ya, kemudian dari ilmu tadi ada dari ekstrakurikuler dan pembelajarannya luar biasa sekali. Bahkan tadi bekerja sama dengan beberapa lembaga. Barangkali pemirsa kurang puas dengan ada ekstrakurikuler apa saja, ini sengaja ya Pak ya, biar pemirsa nanti mampir saja ke Yayasan Panatagama, kantornya di Jalan Darmodia Harjo. Baik. Pemirsa, keluarga besar di Sumatur dimanapun berada, beliau tidak hanya sekedar direktur Yayasan Panatagama, tidak hanya direktur saja beliau, tetapi juga beliau adalah Dewan Penasehat dan juga pembimbing daripada Rizmatur. Sehingga beliau tidak jarang membawa jamaah, membimbing jamaah, menemani jamaah untuk melaksanakan ibadah umroh. Sekarang kita akan pembahasan tentang ibadah umroh bersama beliau. Kita ngobrol tentang umrohnya Pak. Baik. Umroh itu sebetulnya apa sih Pak? Barangkali ini pemirsa jamaah pengen tahu umroh itu seperti apa, hakikatnya umroh itu bagaimana sih? Tidak hanya keinginan, saya pengen umroh,
wah itu nanti jatuhnya jadi wisata kan begitu Pak. Oke. Betul. Baik, keluarga Rismatur dimanapun berada, bahwa umroh adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah lah seseorang beribadah haji. Jadi semuanya karena Allah. Atau dalam ayat lain wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu digarisbawahi barangkali di situ ada kata lillah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan salat, tidak ada kata lillah. Walaupun sebenarnya semua ibadah harus lillah, harus karena Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini diberikan penguatan lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jangan sampai ibadah kita, umroh kita yang kita lakukan itu hanya karena tren. Ini lagi tren nih, liburan kita umroh dan lain sebagainya. Wah, tidak. Betul ini. Lebih dari itu, umroh adalah perintah dari Allah, dan orang yang melaksanakan umroh adalah mereka yang beribadah kepada Allah, yang kemudian dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dikatakan al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Bahwa umroh yang satu ke umroh yang lainnya, atau kita selama perjalanan umroh 9 hari itu umrohnya bisa 2 atau 3 kali. Ya, betul Pak. Ya? Betul Pak. Dan selama itulah kemudian setiap kita pasti punya dosa. Betul Pak. Kadang barangkali kita salah berkata, bertutur kata yang menyakiti hati orang lain. Kadang mata kita salah memandang. Orang dipandang oleh kita kemudian merasa tersinggung dengan pandangan kita. Tangan kita salah menegang. Maksudnya mengajak tapi mungkin merasa tertarik sehingga tersakiti. Itu dosa demi dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan dilaksanakannya umroh kita, dosa-dosa yang kecil tersebut kemudian akan berguguran satu demi satu. Setelah selesai kita melaksanakan umroh, tidak ada dosa dan noda karena sudah dibersihkan lewat proses ibadah selama pelaksanaan umroh di tanah suci. Masya Allah, luar biasa. Ini penting untuk menjadi mindset awal untuk menjalankan ibadah umroh Pak ya. Betul. Jadi tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa umroh tidak hanya atau bukan untuk tren-tren, wah mumpung pengen membuat konten misalnya, jangan seperti itu. Tetapi yang paling utama adalah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Apalagi mungkin umroh seperti di bulan Ramadan seperti ini Pak ya. Seperti di bulan Ramadan luar biasa. Wah, kalau di bulan Ramadan mungkin lebih luar biasa lagi Pak ya. Lebih luar biasa. Di bulan Ramadan kan kemarin beberapa saat pernah saya sampaikan bahwa barang siapa yang melakukan kebaikan, man taqarraba bi khaslatin minal khair, siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebaikan saja, maka seakan-akan ia melakukan faridah, keparduan. Itu di bulan mulia. Umroh adalah perjalanan mulia, bulan Ramadan bulan yang mulia, 2 kemuliaan bersatu, kemudian kita melaksanakan berbagai rentetan ibadah di momen yang mulia itu. Maka otomatis akan dilipat gandakan pahalanya di Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Maka saudara-saudara dan seluruh keluarga besar Rismatur yang barangkali ada keberangkatan masih di bulan ini? Di bulan ini kita sudah ada. Berarti terakhir kemarin ya? Iya. Dengan Pak Profesor Selamat Firdaus. Iya, betul Pak. Oke. Pemirsa Rismatur dimanapun berada, barangkali ada yang ingin melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, segera daftarkan dari mulai sekarang. Biar nanti di bulan Ramadan yang akan datang, bisa langsung melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Yang seperti tadi disampaikan beliau, luar biasa. Tempat yang mulia, perjalanan ibadah yang mulia, dan di tempat bulan yang mulia. Bulan mulia. Luar biasa. Bulan mulia. Tempat mulia. Tempat yang mulia. Kemudian ibadah mulia. Ibadah. Sehingga berkumpul kemuliaan demi kemuliaan, dan kemudian di situ kita berdoa sambung hati dengan Allah, maka pada saat itulah kemuliaan akan menempel kepada diri kita. Masya Allah, luar biasa sekali. Pemirsa, rasanya mungkin pemirsa ada yang tidak sabar pengen melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan yang pahalanya luar biasa. Segera kontak saja Rismatur atau datang saja, mampir saja ke kantor Rismatur. Barangkali pemirsa ada yang ingin umroh bersama Bapak Dr. Haji Rohmat Bukhari, silahkan datang lagi saja ke sini. Insya Allah beliau bersedia, dan karena beliau tidak hanya sebagai Direktur Yayasan Panatagam, beliau juga akan siap. Insya Allah siap Pak ya. Barangkali pemirsa ini ada kita sama-sama banyak yang pengen umroh bersama Bapak.
Siap. Kita insya Allah bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui proses perjalanan umrah. Perjalanan umrah, perjalanan suci yang barangkali semua orang ingin atau mendambakan perjalanan tersebut. Namun akan kembali kepada hati masing-masing sejauh mana kekuatan keinginan tersebut untuk kemudian taqarrub kepada Allah melalui proses perjalanan umrah di tanah suci, tanah kelahiran Rasulullah, tanah dimakamkannya jasad agung mulia Nabi Muhammad SAW. Biasa. Seperti itu. Banyak sekali tempat yang bersejarah begitu Pak ya? Betul. Dan di situ memang pusat sejarah barangkali. Pusat sejarah. Awal berkembangnya Islam adalah di situ. Bagaimana Rasulullah ketika perjuangan dimulai, seru sekali kalau diceritakan. Dan tidak cukup waktu barangkali di sini disampaikan. Harus beberapa episode. Nanti kita akan sambung lagi bersama beliau. Nanti di episode yang akan datang tentang sejarah, bagaimana sejarah nanti. Pemirsa, tahan dulu penasarannya. Nanti akan kita buka episode yang selanjutnya. Bersedia Pak ya? Insya Allah. Insya Allah bersedia. Kalau misalnya Pak, ini pemirsa ada yang pengen umroh baru niatnya, insya Allah nanti Allah akan memberikan kemudahan Pak ya? Betul. Niatnya saja, jangankan umrah. Setiap kebaikan yang kita sudah terbesit niat dalam hati kita bahwa kita akan umroh, apalagi kemudian dilakukan dengan hal-hal untuk kemudian bisa melaksanakan umroh, entah dengan menabung dan lain sebagainya, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun umpamanya kemudian karena waktu dan lain hal, kemudian usia tidak sampai kepada pelaksanaannya, Allah sudah mencatatkan bahwa si Fulan bin Fulan sudah berniat, sudah melaksanakan proses untuk bisa berangkat umroh, entah menabung dan lain sebagainya, maka itu sudah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niatnya orang Islam itu semuanya ibadah, niat kebaikan. Sudah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menghapus keraguan pemirsa Pak, bahwa yang penting niatkan saja dulu. Nanti insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Gitu Pak ya. Manjada. Gimana Pak? Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh menabung untuk umroh, Allah akan memudahkan jalan menuju sampai ke sana. Baitullah. Pemirsa yang ingin menabung di Risma Tour juga bisa. Ada program menabung umroh. Ada menabung umroh. Ada menabung umroh ya. Ada menabung umroh. Minimal berapa itu nabungnya? Dari berapa saja Pak? Nanti kita tampung Pak. Nanti kita tampung. Saya rasa proses ini merupakan proses untuk memudahkan para keluarga besar Risma Tour sedikit demi sedikit menabung. Sungguhkan, kuatkan niat kita untuk umroh. Dengan proses menabung, insya Allah nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kuatkan niat, kuatkan tekad, insya Allah Allah memberikan kemudahan. Begitu Pak ya. Oke, kemudian Pak, Pak Haji Rohmat ini tidak jarang atau sering sekali juga menjadi tour leader Pak ya. Tour leader di Risma Tour ini. Barangkali Pak, bahwa tour leader ini juga tidak hanya memberikan pelayanan mengantar saja Pak ya, tetapi juga memberikan pelayanan yang maksimal. Tidak hanya menemani sana terus sudah selesai, tapi menemani barangkali ingin ibadah ke sini, ingin berkunjung ke sini, berkunjung ke tempat ini, insya Allah kita antar Pak ya. Betul. Dalam proses perjalanan tentu kita membutuhkan pendampingan. Dan itu karena Mekah, walaupun barangkali sering kita lihat di media-media, di TV atau di beberapa platform media ya, yang kita sering lihat tentang Mekah. Tapi ketika kita yang belum ke sana atau baru beberapa kali ke sana, sehingga pendampingan itu penting adanya. Maka dari itu tentunya Risma Tour dengan kemampuan dan pengalamannya di dunia travel umroh, maka setiap keberangkatan harus didampingi oleh tour leader. Ini semua dilakukan untuk apa? Untuk menjaga agar semua jamaah merasakan nikmat, merasakan dilayani dalam ibadah kepada Allah, dalam proses menuju kemabruran ibadah umrah tersebut. Masya Allah, luar biasa. Sebagai bentuk pelayanan dan memberikan kenyamanan Pak ya. Betul. Nah, ini menghapus keraguan pemirsa bahwa umroh bersama Risma Tour ditemani sepenuh hati. Sesuai dengan tagline Risma Tour, menemani sepenuh hati. Sehingga dari mulai awal sampai kepulangan, insya Allah
Rizmatur selalu menemani, mengawal, membimbing, dan sampai seterusnya. Sehingga membuat jamaah nyaman, tenang, khusyuk beribadah. Betul. Tidak hanya kepada jamaah, juga keluarga yang sedang berada di tanah air, nyaman, tenang, tahu kondisinya, sedang kegiatan apa, dan update selalu. Barangkali seperti itu, Pak Betul, ya. betul, luar biasa. Barangkali sebagai closing, ajakan Pak. Baik, Untuk terima kasih ya Ustaz Syarif Hidayatullah yang beliau juga sering mendampingi para jamaah umroh dalam perjalanan umroh menggapai kemabruran. Dalam proses ibadah itu tadi disampaikan bahwa untuk mencapai kemabruran tentu tidak tiba-tiba, ada proses. Dalam pengkondisian juga memberikan hal penting untuk kemudian dengan ketenangan, dengan pendampingan itu mencapai kemabruran. Untuk itu tidak salah barangkali Bapak Ibu sekalian memilih PT Risma Cahaya Utama untuk menjadi teman di dalam proses perjalanan ibadah umroh dan dalam menggapai kemabruran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kegiatan ibadah umroh dengan PT Risma Cahaya Utama. Melatih diri, membina takwa, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih Pak Sama-sama. Rahmat Bukhari. Sama-sama, Kang Ustaz. Semoga sehat selalu, Amin, amin, ya kegiatannya Rabbal Alamin. dimudahkan oleh Allah, Amin, amin. segala hal, segala keinginan, hajatnya dikabul dan Amin. mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Amin, ya wa Rabbal. taala. Terima kasih Sehat kedatangannya selalu, Kang Ustaz. Pak Ustaz. Terima kasih pemirsa Rizmatur, asik sekali mengobrol bersama Bapak Dr. Haji Rahmat Bukhari, karena memang beliau yang sangat luar biasa, kapasitas keilmuannya, akhlaknya memang luar biasa. Beliau Direktur Yayasan Panatagama, kemudian Dewan Penasehat dan Pembimbing Ibadah Umroh di Rizmatur, dan juga beliau adalah Ketua Tanfiziah MWCNU Kecamatan Subang. Pemirsa, keluarga besar Rizmatur dimanapun berada, jangan ragu dan jangan tunggu lama-lama. Segera kuatkan tekad, niatkan yang kuat, yang kokoh, daftarkan diri Anda segera di Rizmatur. Insya Allah kita akan menemani sepenuh hati. Terima kasih, mohon maaf, saya Syarif Hidayatullah, undur diri, pamit. Saksikan dan tunggu di episode selanjutnya talk show bersama Rizmatur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.